Selamat pagi, kembali bersama saya Pascal Tethol dalam ruang refleksi. Basudara semua, kekerasan terjadi begitu dahsyatnya. Dia terjadi di rumah kita, di tetangga kita, di sekolah, di komunitas masyarakat kita. Seolah-olah terbiarkan atau kita merasa menganggap sepele. Kekerasan itu tampil mulai dari penelentaran anak, kekerasan fisik, verbal, psikologis, seksual, sampai dengan eksploitasi anak. Dan dampaknya buruk sekali. Kalau terbiarkan, betul-betul terjadi penurunan kualitas manusia. Bagaimana kalau itu terjadi untuk anak-anak kita? Saudara semua, saya ingin mengangkat beberapa dampak buruk bagi anak-anak kita yang mendapatkan perlakuan kekerasan. Yang pertama, anak-anak yang mengalami perlakuan kekerasan akan sungguh-sungguh mengalami kesulitan untuk mengolah emosinya. Emosi ini akan muncul dengan tak terkontrol. Tiba-tiba ia merasa sedih, ia merasa kecewa, ia merasa takut, cemas. Dan ini membuat hidupnya tidak aman dan nyaman. Dampak buruk ke depannya adalah kalau ini tak tersentuh atau tidak diselesaikan, maka ia akan sulit untuk memaafkan orang, atau ia juga mengalami sulit untuk berkonsentrasi terhadap pekerjaannya. Luar biasa dampak buruknya. Yang berikut dampak buruknya adalah terjadi penurunan fungsi otak. Ia sulit untuk fokus pada persoalan, dan juga dia mengalami kesulitan untuk memahami, mencoba hal-hal baru. Padahal kita semua sama tahu bahwa suksesnya anak ke depan adalah ketika ia mampu tumbuh dalam kreativitas dan inovasi. Kemampuan bermimpinya tumbuh dengan pesatnya. Sungguh-sungguh kita menyulitkan perkembangan anak ke depan lewat tindakan kekerasan. Yang berikut dampaknya adalah anak mengalami kesulitan untuk membangun relasi dengan orang lain. Ia sungguh-sungguh sulit untuk percaya atau penuh curiga kepada orang lain. Dampak buruk ke depan adalah ia akan nanti sulit untuk membangun sebuah relasi yang menetap. Mungkin ini juga menjadi alasan banyaknya muncul masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Problem berikutnya adalah anak-anak yang mengalami tindakan kekerasan sangat rentan berisiko mudah untuk terkena penyakit-penyakit fisik dan psikis. Gampang sekali. Ia gampang untuk trauma, ia gampang untuk merasa stres. Kasihan anak-anak ini. Mereka inilah yang nanti dengan sangat mudah terpengaruh untuk ikut minum-minuman keras, narkoba, bahkan kemungkinan mencelakakan dirinya dengan perilakunya. Dan anak-anak yang mengalami korban kekerasan ini seringkali akan melestarikan kekerasan itu dalam hidupnya. Sungguh begitu beratnya, begitu sulitnya anak akan berkembang kalau ia mengalami tindakan kekerasan. Saudara semua, saatnya kita bersama-sama menyerukan hentikan tindakan kekerasan. Kita mulai dari dalam rumah kita masing-masing. Ketika kita merawat, kita menjaga, kita membina anak-anak kita. Bagaimana kita saling memperlakukan antara suami istri, antara istri suami, antara orang tua anak, antara guru siswa, antara masyarakat satu dengan yang lain. Betul-betul kita mesti kembali ke jati diri. Kita kembali bersama Tuhan, kemudian memperkaya kualitas hidup kita dengan kasih, kesabaran, dan sukacita. Sehingga kita tidak menciptakan generasi yang kualitas pemanusiaannya tercabik-cabik oleh ulah kita sendiri, tindakan kekerasan. Yuk sama-sama kita hentikan tindakan kekerasan. Kita menjadi agen-agen cinta
yang membuat siapa saja yang dekat dengan kita sungguh-sungguh dipenuhi sukacita, rasa percaya diri, dan optimis untuk membangun masa depannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.